Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman RPB 5 di MK Energi Pertanian ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai closed system atau sistem tertutup di chapter ketiga pada minggu ke-7 ya. Minggu ke-7 sebelum menuju UTS kayak gitu ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai beberapa subbab yang memang nanti akan kita pelajari, yaitu 7 poin ya. 7 poin. Yang pertama adalah perpindahan energi sistem, terus kemudian kita akan membahas hukum termodinamika pertama, kemudian yaitu tentang panas jenis, kemudian yang keempat kita akan bahas energi dalam, entalpi, dan panas jenis gas ideal. Kemudian untuk yang bab kelima yaitu relasi panas jenis gas ideal, kemudian yaitu evaluasi sifat zat cair dan zat padat, dan yang terakhir adalah contoh soal ya. Nah, kemarin kita memang sudah mempelajari beberapa topik, yaitu mengenai yang open system dan lain sebagainya. Sekarang kita akan menuju ke closed system seperti itu. Nah, pada bab pertama ini yaitu yang perpindahan energi dengan sistem pada sistem gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa konservasi energi, kita sudah pahami bahwa teori tersebut bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah-berubah bentuk kayak gitu. Seperti kita contohkan pada gambar tersebut, ada seorang yang memberikan memasukkan input berupa makanan gitu ya. Kemudian dia keluarkan menjadi yang namanya Q, terus kemudian dia keluarkan juga menjadi W, yaitu kalor dan juga kerja kayak gitu. Nah, kemudian contoh yang lain adalah pada tanaman, yaitu matahari memberikan Q input, terus kemudian tanaman itu mengeluarkan yang namanya Q output seperti itu. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk untuk yang namanya konservasi energi. Nah, kalau kita melihat dari persamaan yang di atas, yaitu delta U adalah store food energy atau energi yang didapatkan dari makanan, itu jika kita breakdown akan menjadi Q dikurangi dengan kerja ditambah food energy, yang artinya adalah Q adalah kalor yang atau namanya total gitu ya, yang menjadi Q, terus kemudian dikurangi dengan W kerja, yang kenapa kerjanya minus, karena kerja itu dikeluarkan kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, terus kemudian ditambahkan dengan food energy kayak gitu. Oke. Nah, pada prinsipnya kita sudah mengetahui bahwa kalau kita pada sebuah sistem yang kita pelajari, bahwa ada yang kemarin dalam kelas kimia begitu. Nah, kita sudah mempelajari bahwa adanya interaksi antara sistem dan lingkungan itu mempengaruhi bahwa itu sistemnya terbuka atau tertutup kayak gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa adanya interaksi itu kemudian atau tidak ada interaksi, itu yang namanya kita namakan sebagai energi tertutup kayak gitu. Nah, untuk melihat dari konservasi energi ini, jumlah energi yang dikelola sistem itu harus sama dengan energi yang dilepaskan kepada lingkungan kayak gitu. Jadi tidak ada yang namanya energi itu hilang kayak gitu, atau tidak ada misalkan masuknya adalah 10 kalori terus keluarnya harus 10 kalori kayak gitu, atau menjadi 8 kalorinya, 2 kalorinya menjadi panas kayak gitu. Nah, itu semuanya kan sudah kita ketahui bahwa delta Q yang masuk juga akan sama dengan delta Q yang keluar gitu. Q yang masuk dengan Q yang keluar itu harus sama kayak gitu ya. Q input harus sama dengan Q keluar. Entah itu menjadi W atau menjadi Q kayak gitu. Nah, kemudian jika energi itu dapat melintasi batas dari suatu sistem, itu akan menjadi 3 bentuk ya. Karena tadi ketika orang itu makan dia akan menjadi sebuah Q atau heat, terus kemudian akan menjadi W, dan juga akan menjadi aliran massa. Misalkan ampas yang kita keluarkan di pagi hari seperti feses dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari perpindahan atau
konservasi atau perubahan bentuk dari apa yang masuk dengan apa yang keluar, entah itu menjadi energi dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang pertama kita membahas tentang panas. Nah, panas itu didefinisikan sebagai bentuk energi yang dapat berpindah antara dua sistem, yaitu dari sistem ke lingkungan, yaitu dengan sifat perbedaan temperatur. Nah, panas adalah sebuah energi dalam keadaan transisi. Dia dikenali jika hanya melewati batas sistem, sehingga dalam termodinamika panas sering diistilahkan dengan transfer panas. Nah, seperti kita contohnya ketika dalam ruangan ber-AC yang dingin dan berbeda suhu dengan suhu yang ada di luar, kita ibaratkan itu adalah lingkungan. Nah, kita yang masuk ke dalam sistem, ketika kita keluar terhadap sistem menuju ke lingkungan, maka di situ ada yang namanya adalah transfer panas atau heat transfer, karena terjadi perbedaan suhu yang memang itu kita berinteraksi dengannya kayak gitu, sehingga terjadinya yang namanya transfer panas. Makanya kita setelah dari ruang AC itu terkena panas akan merasakan panas dengan suhu lingkungan yang berbeda atau lebih tinggi kayak gitu. Nah, seperti yang kita tahu juga, karena suhu yang lebih tinggi itu akan mendekati atau akan melalui dengan yang panas kayak gitu. Suhu tinggi menuju ke yang rendah kayak gitu. Itu adalah jalur dari transfer panas kayak gitu. Kemudian kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kemudian suatu panas itu jika tidak terjadi perpindahan panas, maka disebutnya adalah proses adiabatis gitu. Jadi ketika tidak ada perpindahan panas, nama lainnya adalah adiabatis. Sedangkan kalau terjadi perpindahan panas, maka itu adalah namanya isotermal ya di sini. Seperti itu. Nah, jadi pertama, kalau misalkan itu adalah adiabatis, tidak ada kan tadi untuk perpindahan panas. Pertama itu sistem diisolasi sempurna sehingga tidak ada energi panas yang keluar. Misalkan di dalam sebuah termos begitu, nah itu dengan sistem yang sangat tertutup, tidak ada interaksi dengan lingkungan, maka itu juga bisa disebut dengan sistem adiabatis kayak gitu. Kemudian antara sistem dan lingkungan yang berada pada temperatur yang sama sehingga tidak terjadi aliran panas. Nah, ini juga bisa dikatakan seperti itu ya, kayak gitu. Kalau misalkan kondisi di luar itu 30 derajat, terus di ruangan kita 30 derajat, maka itu juga dinamakan sebagai adiabatis kayak gitu. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian kalau kita melihat sebagai heat transfer, karena tadi ada perpindahan panas, maka bisa disimbolkan dengan Q kecil sama dengan Q besar dibagi dengan M kecil. Nah, seringkali kita juga melihat bahwa rate of heat transfer atau jumlah heat transfer per unit dalam satuan interval waktu, berarti kalor itu berdasarkan waktu akan menjadi yang namanya Q vektor ya. Kemudian bisa dijadikan sebagai kilojoule per sekon. Nah, berarti kalor ini akan terpengaruhi terhadap waktu kayak gitu. Ya, akan terpengaruhi terhadap waktu. Terus kemudian jika kita melihat dengan rentang waktu tertentu, kita akan mendapatkan yang namanya persamaan Q besar sama dengan integral dari T1 terus sampai T2, terus kemudian Q dt, dengan Q-nya adalah vektor. Nah, ketika Q-nya konstan selama proses tertentu, maka hubungan tersebut akan menjadi Q besar sama dengan Q vektor tadi dengan delta T kayak gitu. Dimana T sama dengan T2 min T1. Nah, itu adalah interval waktu selama proses terjadi ya kayak gitu.
Kemudian panas itu kan tadi sudah kita ketahui bahwa mempunyai jumlah dan arah. Maka untuk menandai arah dari panas ada suatu konvensi tanda begitu. Nah, ketika heat transfer menuju positif, ketika itu heat transfer masuk, maka dia akan bernilai positif. Sedangkan ketika keluar sistem, maka dia akan dikatakan sebagai negatif seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk yang dalam aliran kerja. Nah, aliran kerja atau work gitu. Nah, itu biasanya seperti halnya panas, bahwa adanya bentuk interaksi ya antara sistem dan lingkungan. Jadi ketika di dalam diri kita, terus kemudian kita tadi makan, terus kemudian keluarlah sebagai kerja dan panas gitu. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa energi itu jika melewati batas sistem itu bukan panas, tetapi itu akan menjadi kerja atau W. Jadi kalau spesifiknya itu seperti berikut ya, bahwa transfer energi yang berhubungan dengan gaya itu akan menempuh sebuah jarak kayak gitu. Artinya adalah ketika tadi itu dikatakan kerja, maka yang keluar adalah energi dan perubahan jarak kayak gitu. Ketika yang pertama adalah titiknya di A, maka bisa berubah menjadi titiknya di B kayak gitu. Entah itu berupa gerakan yang ada dalam tubuh kita atau perubahan gerak yang di dalam contoh metabolisme dalam diri kita kayak gitu. Nah, kerja yang merupakan bentuk energi itu mempunyai satuan kilojoule atau kerja per unit massa yang dinotasikan dengan W kecil sama dengan W besar dibagi dengan M. Nah, berarti nanti ini adalah kerja per satuan unit yaitu. Jadi bisa dinotasikan sebagai kilojoule per kilogram kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu disebut dengan power, maka akan disebut dengan W titik atau W vektor kayak gitu. Dengan mempunyai satuan kilojoule per sekon karena dipengaruhi oleh waktu kayak gitu ya. Kemudian seperti halnya panas, kerja juga mempunyai tanda konvensi, yang artinya adalah kerja yang dilakukan oleh sistem maka nilainya adalah positif, sedangkan kerja yang keluar dari sistem maka nilainya adalah negatif kayak gitu. Nah, heat transfer adalah kerja yang itu adalah interaksi antara sistem dengan lingkungan dan terdapat beberapa kesamaan di antara keduanya. Kesamaannya ada apa saja? Yang pertama adalah fenomena batas sistem kayak tadi. Hanya dikenali ketika melintasi batas sistem. Nah, tadi kenapa kalor terus kemudian melewati batas sistem disebut adiabatis, terus kemudian atau disebut dengan kerja, terus kemudian ada yang bernilai positif dan bernilai negatif. Itu semuanya adalah ketika terjadi dalam batas sistem tertentu ya gitu. Kemudian yang kedua adalah merupakan fenomena transien ya. Transien artinya adalah sebuah sistem tidak bisa memiliki panas atau kalor kayak gitu. Jadi di dalam sistem tidak bisa memiliki yang namanya panas atau kalor atau fenomena transien ya kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah selalu terkait dengan proses bukan state kayak gitu. Artinya state itu kan sebuah tempat atau lokasi begitu. Nah, sedangkan kalau W atau key itu berarti dia berkaitan dengan proses, entah itu melewati sistem atau di dalam sistem teman-teman kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah path function atau fungsi yang memiliki tujuan. Diferensialnya disebut dengan diferensial tidak eksak ya. Kalau kita melihat bahwa tadi kan kita melihat bahwa ada yang namanya point function. Nah, di sini disebut juga sebagai diferensial eksak, misalnya seperti DU, DH, DT, DP atau dan lain-lain gitu. Kemudian yang terakhir adalah aliran massa. Tadi kan
ketika kita makan menjadi sebuah energi, itu bisa keluar menjadi Q ataupun W, dan juga akan juga keluar menjadi massa, yang ampas dan sebagainya. Nah, aliran massa dalam sebuah sistem berperan sebagai mekanisme energi tambahan. Ketika massa masuk melalui sistem, maka energi dalam sistem akan bertambah karena membawa energi di dalamnya. Dan begitu pun kalau keluar, akan membawa energi dari dalam sistem. Ketika kita makan, terus kemudian kita akan keluar berupa feses dan kita melakukan BAB, ketika masuk kan energinya masuk. Nah, ketika kita keluar juga mengeluarkan energi. Nah, begitupun juga aliran massa dalam sebuah sistem yang kita pelajari pada hari ini kayak gitu. Kemudian di bab kedua kita akan membahas tentang hukum termodinamika pertama. Nah, persamaan umum hukum termodinamika pertama ini untuk sebuah siklus tertutup diekspresikan sebagai berikut, bahwa perubahan energi dari total energi besi di dalam sistem selama proses adalah sama dengan total energi yang masuk ke sistem dikurangi total energi yang keluar sistem selama proses. Berarti ketika kita memasukkan atau makan tadi, berarti kan ada yang namanya energi masuk ya, energi masuk. Kemudian ada juga energi yang keluar tadi berupa Q dan W. Nah, itu adalah kalau kita melihat energi yang masuk dikurangi energi yang keluar itu adalah sama dengan delta energi dalam sistem. Jadi selisihnya itu adalah energi yang terjadi dalam sebuah sistem. Nanti sistemnya sisanya tinggal berapa, nah itu yang ada di dalam sistem, atau energi bersihnya gitu. Nanti sisanya misalkan kita makan dengan nasi goreng itu adalah 10.000 kalori contohnya ya, 10.000 kalori. Nah, kita keluar untuk lari-lari atau untuk nonton TV, terus kemudian kita juga cuci baju dan sebagainya, itu hanya 8.000 kalori. Nah, sisanya 2.000 kalori berarti itu adalah energi bersih atau total energi bersih atau delta E sistem seperti itu. Nah, kalau kita melihat yang pada bab-bab pertama dulu yang konversi energi, perubahan energi misalkan dari kemarin yang energi gerak potensial menjadi sebuah energi listrik, kemudian bisa menyalakan kebun bawang merah. Nah, itu kalau kita rincikan atau kita breakdown begitulah, ini akan menjadi bahwa delta E itu akan sama dengan delta U ditambah delta KE ditambah delta PE. Nah, artinya bahwa di sini delta E itu sama dengan delta U energi dalam, kemudian ditambah dengan energi kinetik, ditambah juga dengan energi potensial. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa delta U itu adalah M kali U2 min U1, terus kemudian kalau kinetik ya setengah MV kuadrat kayak gitu. Nah, kalau potensial berarti ya MGH gitu atau MGZ, terkait dengan jarak yang ada kayak gitu. Kemudian hampir semua sistem tertutup itu yang ditemui dalam praktiknya adalah sistemnya adalah stasioner atau konstan seperti itu. Nah, umumnya tidak melibatkan perubahan kecepatan dan ketinggian selama proses, berarti V dan Z-nya itu tidak ada perubahan ya kayak gitu, sehingga akan menjadi lebih ringkas untuk persamaannya menjadi delta E sama dengan delta U kayak gitu. Jadi energinya adalah energi dalam itu sendiri kayak gitu teman-teman. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa transfer energi yang terjadi pada sistem tertutup adalah hanya panas dan kerja, seperti itu ya. Jadi tadi kalau misalkan sistemnya tertutup, yang ada hanya Q dan W. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Untuk energi yang masuk dikurangi dengan energi yang keluar sama dengan kalor masuk dikurangi Q yang keluar ditambah dengan kerja yang masuk dikurangi dengan kerja yang keluar kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan sebagai delta E sistem atau perubahan energi dalam sistem atau energi bersihnya kayak gitu. Ya, dimana in itu adalah yang masuk, kalau out itu berarti energi yang keluar dari
sistem seperti itu. Nah, dengan demikian apabila sistem itu dianggap stasioner atau konstan, maka persamaannya adalah Q dikurangi W sama dengan delta U kayak gitu. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa nilai Q itu terdiri dari komponen input dan output, kemudian serta nilai W-nya juga demikian. Namun, nilai W itu diberikan negatif jika sistemnya itu dikenai kerja transfer energi atau terbalik kayak gitu. Itu akan bernilai negatif. Oke, lanjut ya. Kemudian kita masuk ke bab ketiga, yaitu panas jenis atau kalor jenis ya, kayak gitu. Karena biasanya kalau kita berhubungan dengan energi itu pasti ada yang namanya kalor jenis atau bisa kita sebut sebagai C kayak gitu. Nah, kalor jenis atau panas jenis itu didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk meningkatkan temperatur suatu zat dalam satuan massa sebesar 1 derajat yaitu. Nah, artinya ketika meningkat 1 derajat Celcius contohnya ya. Nah, itu berapa energi yang dikeluarkan, berapa massa yang dikeluarkan dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya energi itu akan tergantung pada sebagaimana proses tersebut terjadi. Dalam termodinamika terdapat dua macam panas jenis atau kalor jenis, yaitu CV dan CP. Kayak gitu. Nah, CV itu berarti dia terpengaruh dari volume. Kayak gitu ya, jika panas jenis pada volumenya konstan. Nah, jika CP berarti dia terpengaruh terhadap tekanan kayak gitu. Nah, tapi di sini yang maksudnya terpengaruh adalah di situ artinya konstan kayak gitu ya. Nah, sedangkan panas jenis pada tekanan konstan, jika kalor jenisnya konstan, maka CP itu akan selalu lebih besar daripada CV kayak gitu. Karena ketika tekanannya lebih besar, maka CV-nya itu akan berubah ya kayak gitu. Nah, karena tadi terpengaruh dengan volume kayak gitu. Nah, karena kan kita tahu bahwa kalor jika pada suatu aliran massa seperti pada suatu panas, nah maka jika volumenya dimampatkan, maka akan terjadi perubahan kalor kayak gitu, sehingga CP dengan tekanan yang konstan akan selalu lebih besar daripada CV teman-teman kayak gitu. Nah, karena tadi ini juga disebutkan bahwa sistem itu mengalami ekspansi atau penekanan ya, sehingga itu memerlukan sebuah energi, sehingga energinya berubah kayak gitu. Nah, jika kita perhatikan dalam sebuah sistem tertutup atau yang stasioner atau yang konstan dengan volume konstan sama dengan WB atau kerja itu sama dengan 0, maka itu bisa diartikan sebagai kerja akibat pergeseran dari batas sistem gitu. Nah, jika kita melihat hukum termodinamika pertama dapat diekspresikan dalam diferensial seperti persamaan sebagai berikut, yaitu Q dikurangi W, yang di sini diberikan juga D, yaitu diferensial gitu. Seperti itu ya. dQ dikurangi dW sama dengan du. Nah, di mana W itu adalah merupakan kerja selain kerja akibat pergeseran batas sistem kayak gitu. Jadi intinya adalah W itu adalah kerja tapi selain akibat dari kerja akibat pergeseran dari batas sistem ya kayak gitu. Nah, pada persamaan di atas di sisi kiri itu menunjukkan jumlah energi yang ditransfer dalam bentuk panas atau kerja dari definisi CV. Energi tersebut harus setara dengan CV dt, di mana dt adalah perubahan diferensial temperatur, sehingga CV dt sama dengan du pada volume konstan, atau CV itu sama dengan du per dt kayak gitu ya. Maka nanti persamaannya harus memiliki kilojoule per kilogram derajat Celcius, karena tadi itu adalah panas jenis kayak gitu. Jadi berapa energinya dalam unit berapa kilo untuk menaikkan
berapa derajat, istilahnya seperti itu ya. Pada rumus di atas itu CV dapat didefinisikan sebagai perubahan energi ya. Perubahan energi dalam spesifik atau zat per unit. Artinya adalah perubahan temperatur pada volume konstan atau Cp adalah perubahan entalpi sebuah zat per unit ya. Nah, ini berarti perubahan temperatur pada tekanan konstan. Cv dan Cp dapat juga berbentuk dalam basisnya molar kayak gitu, sehingga mempunyai satuan joule per kilomol derajat Celcius. Tadi kan unitnya bisa saja per kilo, bisa saja juga per mol kayak gitu, tergantung dari yang bahwa perubahan energi itu merubah berapa persatuan, entah itu dalam satuan massa kilogram atau dalam satuan mol seperti itu. Kemudian jika kita melihat dari gambar tersebut, maka jika panas jenis spesifik atau spesifik heat pada V dan P konstan, maka di situ kita bisa lihat pada gambar ya. Kalau misalkan itu adanya ekspansi atau penekanan, maka P konstan. Jika P-nya konstan, maka dengan M1 dengan perubahan suhunya adalah 1 derajat, maka untuk Cp-nya atau kalor jenis pada P yang konstan atau tekanan konstan akan menjadi 5,19 kJ per kilogram derajat Celcius kayak gitu. Sedangkan jika V-nya konstan atau volumenya konstan, maka itu bisa kita artikan sebagai M sama dengan 1. Jika M sama dengan 1, terus kemudian delta T-nya sama dengan 1 derajat, perubahan suhunya meningkatkan 1 derajat, itu CV-nya adalah 3,12 kJ per kilogram derajat Celcius kayak gitu. Nah, ini bedanya kalau V-nya konstan dan P-nya konstan kayak gitu. Untuk spesifik heat ya, pada V konstan ataupun juga pada P konstan, itu bedanya adalah pada nilainya kayak gitu. Maka jika dalam keadaan konstan, tadi kita sudah disebutkan bahwa P itu akan selalu lebih besar, Cp itu akan selalu lebih besar daripada Cv seperti itu ya. Kemudian kita lanjut pada bab keempat, yaitu energi dalam, entalpi dan panas jenis pada gas ideal seperti itu. Nah, dalam bab-bab sebelumnya telah didefinisikan bahwa gas ideal adalah gas yang temperatur, tekanan, dan volumenya spesifik dihubungkan oleh persamaan, yaitu PV sama dengan R kali T kayak gitu. Nah, kalau kita melihat juga dibuktikan dengan matematis eksperimental pada percobaan Joule 1843 itu bahwa untuk gas ideal energi dalam hanya merupakan fungsi temperatur yang bisa dikatakan sebagai U sama dengan U dalam T kayak gitu. Nah, dengan menggunakan definisi entalpi tersebut dan persamaan keadaan gas ideal didapatkan H sama dengan U ditambah R kali T kayak gitu. Nah, ini dibaca saja. Nanti kita akan jelaskan juga fungsinya seperti apa kayak gitu. Nah, karena U dan H hanya tergantung pada temperatur untuk gas ideal, panas jenis CV dan CP juga tergantung hanya pada temperatur. Oleh karena itu, pada temperatur U, H, CV, dan CP dari gas ideal akan mempunyai harga yang tertentu tanpa memperhatikan volume yang spesifik atau tekanan yang spesifik. Karena hal di atas adalah hanya untuk terkhusus gas ideal kayak gitu ya. Ekspresinya bentuk diferensial perubahan energi dalam dan entalpi itu akan menjadi seperti ini ya, yaitu DU sama dengan CVT dt atau DH sama dengan CPT dt kayak gitu. Nah, kita bisa melihat pada grafik tersebut bahwa grafik spesifik pada temperatur yang substan yang kecil itu bisa dilihat sebagai berikut ya. Kondisi aktualnya seperti ini, terus kemudian setelah dihitung adalah seperti ini ya. Aktualnya itu kan adanya perubahan kayak gitu, seperti siklus ya. Sedangkan ketika diaproksimasikan atau dihitung itu hanya lurus seperti ini kayak gitu. Nah, ini bedanya adalah seperti itu untuk DU dan DH kayak gitu ya. Nah,
Kemudian pada gambar tersebut, pengamatan gas dengan molekul yang kompleks, yaitu molekul dengan 2 atom atau lebih, jika variasi panas jenis itu terhadap temperatur hampir mendekati yang linear tadi, aproksimasi tadi, maka harga energi dalam dan entalpi gas ideal itu dapat dihitung menjadi konstan atau stasioner seperti itu. Nah, pada hal tersebut untuk persamaannya adalah sebagai berikut, yaitu U2-O1 sama dengan CV atau H2-H1 itu akan sama dengan CP kayak gitu. Nah, di mana CV dan CP itu dicari dengan tabel menggunakan rata-rata T2-T1 dibagi dengan 2, yaitu rata-rata ya. Nah, dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menentukan perubahan energi dalam dan entalpi gas ideal itu yang pertama dengan menggunakan tabel U dan H ya kayak gitu. Metode ini paling mudah dan paling akurat ya. Kemudian dengan menggunakan hubungan CV dan CP sebagai fungsi temperatur dan melakukan proses integrasi, metode tersebut tidak disukai untuk perhitungan manual ya. Nah, tapi untuk penggunaan secara komputerisasi secara komputer itu lebih bagus, lebih akurat kayak gitu. Nah, kemudian dengan menggunakan panas jenis rata-rata, metode tersebut paling sederhana dan disukai jika tabel tidak tersedia karena perhitungannya lebih mudah gitu. Kalau pakai rata-rata tadi yaitu T2 tambah T1 dibagi 2 kayak gitu. Kemudian hasil yang didapatkan akan lebih akurat jika interval temperaturnya tidak begitu besar. Nah, misalkan T2-nya 30 terus T1-nya 25, nah itu kan tidak terlalu besar. Nah, itu bisa digunakan sebagai rata-rata kayak gitu. Tapi kalau intervalnya besar, maka harus digunakan tabel kayak gitu ya. In steady state proses kayak gitu. Di bab 5 ini itu ya, kita bukan open energi ya, tapi di bab 5 ini adalah relasi-relasi, tadi belum dirubah ya, relasi panas jenis gas ideal kayak gitu ya. Relasi panas dalam gas ideal kayak gitu. 3.5 bab kelima. Nah, hubungan antara CP dan CV untuk gas ideal itu dapat diperoleh dengan mendiferensialkan, yaitu H sama dengan U ditambah dengan R kali T seperti yang disebutkan tadi. Nah, maka hasilnya adalah DH sama dengan DU ditambah R dt gitu. Karena diferensiasi dari H, U dan T yang terjadi perubahan kayak gitu. Nah, ini dibaca saja, tidak perlu pusing ya. Nanti formulasi yang akhir yang akan digunakan seperti itu. Nah, hal tersebut merupakan hubungan penting antara kita akan dapat menentukan harga CV-nya, terus kemudian harga CP-nya juga kita bisa dapatkan dengan konstanta gas R kayak gitu. Nah, jika panas jenis diberikan dalam basisnya molar, maka R pada persamaan di atas harus diganti dengan konstanta gas universal atau RU. Kayak gitu, sehingga CP sama dengan CV ditambah RU. Nah, untuk akhirnya dengan kita mendefinisikan properti gas ideal itu dengan rasio panas jenis adalah specific heat ratio atau bisa kita simbolkan sebagai K, maka hasilnya adalah K atau specific heat ratio itu sama dengan CP dibagi dengan CV, yaitu kalor jenis pada tekanan konstan dibagi dengan kalor jenis pada volume yang konstan kayak gitu. Nah, rasio panas jenis juga bervariasi terhadap temperatur sehingga tetapi variasinya itu tidak begitu ekstrim ya. Untuk gas monoatomik harga dari K mendekati konstan itu adalah 1,667. Beberapa gas diatomik termasuk udara mempunyai K dikira untuk nilai pada 1,4 pada temperatur ruangan ya kayak gitu. Nah, terus kemudian kita menuju ke bab 6 yaitu evaluasi sifat zat cair dan zat padat. Nah, ini tentu konteksnya pada energi tertutup ya. Nah, metode khusus seringkali dapat mengevaluasi kondisi zat cair dan zat padat dengan perkiraan yang tidak memerlukan ketepatan tinggi. Misalnya kita ingin memperkirakan kondisi cairan menggunakan data table property, terus kemudian kondisi zat apabila keadaan
tidak terkompresi, yaitu tidak tertekan gitu. Maka satu zat yang mempunyai spesifik volume atau volume konstan, densitas konstan, disebut juga zat yang tak mampu tekan atau incompressible substance kayak gitu. Nah, spesifik volume zat pada T dan cair, zat padat dan zat cair, nah pada dasarnya konstan ketika mengalami proses yaitu volume zat cair dan zat padat itu biasanya konstan ya ketika mengalami proses, seperti yang misalkan gelas dalam air, terus kemudian bola besi kayak gitu, itu kan biasanya volumenya konstan kayak gitu ya. Nah, kemudian terus ini kita baca hal tersebut ya. Asumsi volume konstan pada kasus ini harus diambil jika diterapkan untuk energi yang berhubungan dengan perubahan volume. Seperti kerja akibat pergeseran batas sistem, hal tersebut dapat diabaikan dibandingkan dengan bentuk energi yang lain, sehingga Cp dan Cv, zat padat dan zat cair, hanya disimbolkan dengan C. Maka biasanya tidak ada perbedaan antara zat padat dan zat cair, maka simbolnya sama, yaitu Cp dan Cv seperti itu. Nah, ini untuk persamaannya kita baca saja, yaitu Cp yang awalnya sama dengan Cv itu juga disimbolkan sebagai C. Maka kita langsung saja masukkan ke dalam persamaan seperti pada persamaan yang 3.40, terus kemudian dilanjutkan ke 3.41 ya. Maka du itu sama dengan CT dt karena tidak ada perbedaan antara Cp dan Cv kayak gitu. Nah, termasuk juga pada delta H. Karena tadi tidak ada perbedaan, maka dimasukkan juga Cp dan Cv-nya itu menjadi Ct kayak gitu. Ini dibaca saja. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal. Tentukanlah perubahan entalpi untuk 1 kg nitrogen yang dipanaskan dari 300 ke 1200 K. Nah, berarti jawabannya bagaimana? Yang pertama dengan menggunakan tabel properti gas, nanti tabelnya akan dikasih. Terus perubahan entalpinya itu didapatkan sebagai berikut ya. Bahwa delta H itu sama dengan H2 dikurangi H1. Nah, H2-nya di sini berapa? Ini dalam tabel, yaitu 36,77, terus kemudian dikurangi 8,723, maka hasilnya adalah 28,054. Hasilnya adalah 1 kJ per kilogram ya. Nah, ini didapatkan dari tabel properti ya, tabel gas properti. Terus kemudian yang B, dengan mengasumsikan kalor spesifik yang konstan dengan menggunakan tabel properti juga yang gas B2, perubahan entalpinya adalah, nah ini yang dimasukkan ke dalam rumus delta H tadi. Nah, Cp dikali dengan delta T, maka hasilnya adalah 1,042. Itu Cp-nya itu kan kalor jenis yang didapatkan dari tabel. Nah, terus kemudian dimasukkan 1200 dikurangi dengan 300, yaitu delta T-nya, perubahan temperaturnya, sehingga tinggal dikalikan 1200 dikurangi 300 adalah 900 ya. 900 dikali dengan 1,042, hasilnya adalah 938 kJ per kilogram. Nah, terdapat perbedaan yang cukup besar ya ketika kita menggunakan tabel gas property atau juga kita menggunakan kalor yang menggunakan perhitungan rata-rata seperti itu yang ada rentannya tertentu kayak gitu. Nah, sedangkan jika kita menggunakan tabel properti gas itu hasilnya adalah 1000, tapi jika kita menggunakan yang perubahan kalornya pada 1200 dengan dikurangi 300, hasilnya ada 938, 600 kJ per kilogram, hasilnya rentannya seperti itu ya. Nah, ini nanti tergantung dari kita juga hitung menggunakan dua cara tersebut supaya nanti kita tahu perbedaannya bagaimana, seperti apa kayak gitu. Sehingga nanti untuk perhitungannya adalah semakin akurat, harapannya seperti itu ya. Maka untuk energi
tertutup pada kali ini seperti itu. Yang perlu jadi catatan nanti ketika nanti menghitung delta H atau entalpi gitu, atau delta U, energi dalam ya, itu ketika nanti menggunakan tabel ataupun tidak menggunakan tabel, nah itu nanti perlu dihitung dua-duanya saja, sehingga nanti teman-teman tahu untuk menggunakan tabel itu waktu kapan, terus kemudian untuk menggunakan selisih yang ada di dalam kalor itu kapan, kayak gitu. Nah, ini pastinya H2 itu didapatkan dari angka ini 1200 ini kayak gitu. Ya, pada gas nitrogen kayak gitu. Nah, pada gas nitrogen 1200 Kelvin itu untuk hanya nilainya berapa itu ada di dalam tabel kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kan tadi menggunakan nilai hanya menggunakan nilai entalpinya. Nah, sedangkan ini menggunakan kalor jenis dari nitrogennya kayak gitu, sehingga tinggal dikalikan dengan selisih temperatur yang ada di sini. Perbedaannya hanya di situ sih kayak gitu. Nah, nilainya juga cukup berbeda jauh ya, dari 1000 ke 938. Nah, untuk yang mana yang lebih bagus kayak gitu, pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau saya lebih spesifik ke yang A kayak gitu. Kalau misalkan rentannya ini tidak terlalu besar, sedangkan ini kan rentannya besar, sehingga untuk nilainya juga berbeda jauh kayak gitu. Nah, kalau saya lebih cenderung ke yang A jika nanti supaya lebih spesifik untuk perhitungannya, seperti itu ya. Mungkin seperti itu pada pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman, silahkan dipelajari dan semoga lancar untuk UTS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi presensi ya dengan screenshot jika telah melihat tayangan atau video ini.